Ya, saya lanjutkan dua sesi ini segmen terakhir. Kalau kita mengikuti bagaimana berita ini terus bergulir, ini juga tidak lepas dari pernyataan pihak KPK ya yang minta netizen, minta warganet untuk lapor, tolong lapor katanya kalau ada kejanggalan ditemukan flexing harta dan kekayaan. Kita lihat ini, kita naikkan dulu gambarnya, informasinya. Nah ini, KPK minta bantuan netizen, cari info harta tak wajar pejabat lalu diviralkan. Nah, saya mau ke Pak Yunus, nanti juga Pak Saud minta tanggapannya. Ini harusnya idealnya ini diviralkan, Pak Yunus, atau dilaporkan atau seperti apa Pak Yunus? Atau bisa nggak langsung ke PPATK nih ada mencurigakan nih, bisa nggak Pak ditelusuri gitu? Kalau publik gimana Pak Yunus? Boleh lapor ke penyidik, boleh lapor ke PPATK, tapi saya setuju melibatkan netizen. Karena apa? Karena dia akan memberikan pressure tersendiri. Dan kalau memberikan sanksi, market mechanism itu, sanksi sosial itu cukup efektif. Dan penegak hukum pun kadang-kadang kalau udah diviralkan gitu jadi bergerak gitu. Kalau enggak kadang-kadang ya tidak ada pendorongnya, tidak ada pressure-nya. Saya setuju partisipasi. Jadi bahkan harus hasil pemeriksaan dulu dong Pak ya, baru berjalan itu penegakan hukumnya. Hasilnya pun pemeriksaan LKPN misalnya kalau perlu ya diumumkan kepada publik. Itu ada periksa pejabat-pejabat ini misalnya hasilnya gimana. Nah biar publik yang bereaksi bisa memberikan market disiplin. Dan hukuman sosial itu tidak makan ongkos banyak, nggak makan ongkos banyak, dan tapi efektif dibanding dengan hukuman-hukuman badan lainnya gitu. Oke, Pak Saud, ini kalau Pak Yunus bilang nih KPK sudah benar nih minta netizen dengan mata yang lebih banyak memberikan sanksi sosial yang juga lebih berat bagi para pelaku. Menurut Anda itu cukup efektif? Iya, pengalaman menunjukkan memang saya menyebutnya wisdom crowd ini belajar dari kasus Sambo kan wisdom crowd. Sampai kita bisa memastikan Eliezer harus dikenain bila perlu bebas hari itu juga gitu. Wisdom crowd, hati nurani yang bicara gitu. Tapi jangan lupa yang non structured tadi itu kan kalau kita mau bicara latar belakangnya mereka, oke, katakanlah lihat tetangga masing-masing, rakyat Indonesia, lu laporin tetangga lu gitu kan. Laporan itu macam-macam, sama sering saya ceritakan bagaimana saya di suatu saat di mall ada ibu-ibu ngasih surat ke tangan saya selembar kertas, Pak Saud tetangga gua kaya banget, tangkap dong. Dia pernah ngomong begitu. Itu memang kelihatan sepotong ya kan. Tapi kalau kita dalemin tetangganya siapa, kenapa, apa pekerjaannya bisa. Jadi maksud saya gini loh, jangan nanti laporan-laporan netizen ini dibilang nggak lengkap gitu. Ini penyakit. Udah giliran netizen udah gerak tapi dibilang nggak ya jelas nggak mungkin dong. Paling dia ngelaporin itu tetangga gua kerja di kementerian minimal ini. Ada pintu masuk celah. Ya, tapi itu langsung di follow up. Jangan nggak ya lama-lama kita capek, pedap, lelah juga lama-lama. Jadi yang structured ini yang harus utama, jangan dibalik gitu loh. Ya kan? Itu maksud saya bahwa cara berpikirnya terus diubah gitu. Kalaupun udah ngerangsang orang, follow up-nya apa? Harus ditindaklanjuti ya. Ada saat telepon 198, ada nomor ini, ada nomor ini. Pernah di follow up nggak itu? Kayak gitu, ada 8.000 surat yang masuk. Nah itu masukan itu aja dikerjain dulu udah beres kita, masalah ini. Nah Bu Yanti, terakhir, apa yang harus dilakukan Ibu untuk bisa menyelesaikan ini, minimal langkah apa nih? Karena kalau dilihat ini udah darurat nih, kalau Pak Saud bilang kalau semuanya benar kita nggak akan berutang. Berarti besar sekali nilainya yang digelapkan. Iya, kalau saya pikir nggak bisa langkah kecil apa, nggak bisa. Ini kelihatannya harus ada langkah yang radikal sekali. Ya karena banyak hal. Sekarang Indonesia tuh ya, dan sayangnya kita tidak punya ruangan akademik yang kuat ya. Padahal undang-undang itu kan draft akademik. Artinya, ya jadi memang muatannya itu akademis dulu dong, setelah itu baru muatan politik silahkan di DPR. Tapi muatan akademisnya itu seperti ini, ketika 95, 96, 97 kita khawatir sekali bea cukai ini menjadi seperti ini, jadi juga kan. Dan ini juga TPPU sudah kita bilang, pokoknya kalau ada uang-uang atau harta kekayaan atau harta-harta yang mencurigakan tidak sesuai dengan profilnya, masuk dulu pakai TPPU. Supaya kita sulit mencari korupsinya di mana nih kok kaya sekali. Sudah ada TPPU-nya Pak Saud bilang, tapi seolah-olah tidak ada, nggak jalan. Ya justru itu jadi ada apa? Saya berpikir tadi apa memang ada pelemahan ya untuk TPPU. Nah kemudian ini penyidik ini Pak Saud ya mungkin makanya saya bilang ada ruang akademik lah memikirkan betapa jadi semakin kacaunya penegakan hukum pidana ekonomi karena penyidiknya banyak sekali. Pajak punya penyidik sendiri, bahkan sekarang OJK jadi penyidik. Pak Saud, tadi Anda ingin misalkan apa yang bisa dilakukan ini? Gerakan dari atas tadi Anda bilang. Iya itu tadi kalau dari
kekacauan ini memang ini tune at the top-nya seperti apa gitu. Tergantung Suara di dari atas. atasnya itu seperti apa? Kalau kita bicara audit, itu istilah tune at the top itu udah sangat basic, itu semester 1 dalam audit. Artinya, tapi kita sebagai kepala negara, kita sebagai menteri, kita sebagai apapun lah penegak hukum, kita paham nggak yang namanya tune at the top? Lo berhenti, kalau nggak gue berhentiin lo. Berani nggak seperti itu? Pak Jokowinya harus Oh iya dong, gue ganti lo ya. Oke. Harus begitu. Jadi kalau nggak, kalau tone at the top-nya cuman hanya normatif, ya kita makin karatan terus. Industri kita makin tertinggal, tax ratio kita cuma 10%. Hutang juga makin bertambah Hutang banyak. makin habis, baik. hutang makin. Jadi ini sesuatu, saya berpikir nih rakyat Indonesia ini, kita sehat-sehat aja tuh Pak Saud. Ya kan udah Ternyata terbukti tidak, tadi, ya. ada orang nggak bisa ditangani di rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud, Bu Yanti, terima kasih Mas Boyamin, terima kasih. Ini sayang sekali durasinya sudah habis. Pak Yunus Hussein juga terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi masukan bagi mereka, para pihak terkait, terutama tadi penyidik dan juga para pimpinan lembaganya. Baik, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.